Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Provinsi Kepulauan Riau bersama ini melaporkan perkembangan kasus COVID-19 di Provinsi Kepulauan Riau. Saudara-saudaraku tercinta, pada hari ini terdapat 9 orang penambahan konfirmasi kasus positif COVID-19 di Kota Batam. Ke-9 tersebut pada saat ini dilakukan observasi di Rumah Sakit Galang sebanyak 8 orang dan 1 orangnya adalah di Rumah Sakit BP Batam. Dari 9 kasus ini ternyata ada yang berusia di bawah 20 tahun ke bawah sebanyak 3 orang atas nama Tuan RSS berusia 20 tahun, atas nama Tuan Rus berusia 15 tahun, dan atas nama anak MD berusia 4 tahun. Sehingga mencermati kondisi ini dan ada juga beberapa penderita lainnya yang saat ini masih dilakukan observasi dan bahkan banyak juga yang sudah sembuh, maka penyebaran COVID-19 terhadap anak-anak sangat berpotensi di Provinsi Kepulauan Riau. Untuk itu, penerapan kebijakan pendidikan dibagi anak usia sekolah dasar khususnya sekolah menengah pertama tentunya masih perlu dipertimbangkan kembali. Karena pada usia seperti itu anak-anak akan tetap melakukan bermain bersama kawan-kawannya dan bahkan juga tidak mungkin kita dapat melakukan pengawasan karena mereka satu sama lain selalu bersentuhan, bahkan kemungkinan akan berganti masker. Ini membutuhkan waktu, pemahaman, dan situasi khususnya bagi penerapan new normal di bidang pendidikan, khususnya hanya boleh dilaksanakan di zona hijau. Sementara untuk di zona kuning dan zona merah tentu betul-betul harus dipertimbangkan kembali. Saudara-saudara tercinta, kumulatif data perkembangan COVID-19 pada hari ini berjumlah 263, sementara yang masih aktif berjumlah 85 orang, meninggal 16 orang, dan yang sudah sembuh berjumlah 162 orang. Lokasi perawatan dan pengkarantinaan yang masih aktif dapat saya laporkan sebagai berikut. Di Kota Tanjung Pinang hanya menyisakan 2 orang setelah hampir 3 pekan, setelah 3 pekan tidak ada penambahan kasus kembali, yaitu dirawat di RSUD Raja Ahmad Tabib. Di Kota Batam berjumlah 81 orang, 6 orang dirawat di Rumah Sakit Umum Daerah Embung Fatimah, 1 orang dirawat di Rumah Sakit Awal Bros, 11 orang dirawat di Rumah Sakit Badan Pengusahaan Batam, 2 orang dirawat di Rumah Sakit Elizabeth Lubuk Baja, 3 orang dirawat di Rumah Sakit Elizabeth Batam Kota, 1 orang dirawat di Rumah Sakit
Budi Kemuliaan, dan sebanyak 57 orang dikarantina observasi Rumah Sakit Infeksi COVID-19 Galang. Di Kabupaten Bintan masih menyisakan 1 orang yang saat ini masih dilakukan perawatan di Rumah Sakit Umum Daerah Raja Ahmed Tabib. Sementara klaster Nusantara dari 3 orang kasus, 2 orang sudah sembuh. Sekarang hanya tinggal menyisakan 1 kasus di karantina rumah singgah Rumah Sakit Raja Ahmad Tabib. Saudara-saudaraku tercinta, berdasarkan analisis perhitungan dan keputusan gugus tugas pusat bahwa zona merah, kuning, dan hijau dapat saya laporkan sebagai berikut. Status zona hijau: Anambas, Natuna, Lingga, dan Karimun. Status zona kuning: Tanjung Pinang dan Bintan. Tanjung Pinang dan Bintan apabila dalam 1 pekan ini tidak terjadi penambahan kasus, maka pekan depan sudah pasti akan berubah status dari kuning menjadi hijau. Sementara Batam karena terus meningkat, yang hari ini saja menambah 9 kasus, tentu status zona merah belum bisa berubah menjadi kuning. Saudara-saudara yang saya hormati, dapat saya laporkan juga bahwa pekerja migran pada hari ini dari Singapura ke Kepulauan Riau belum ada, sementara melalui pintu masuk Batam Center dari Malaysia ke Batam Center hari ini berjumlah 53 orang, sehingga jumlah pekerja migran Indonesia dari Malaysia ke Kepulauan Riau hingga 16 Juni 2020 berjumlah 47.906 orang. Agenda gugus tugas COVID-19 Provinsi Kepulauan Riau pada hari ini dapat saya laporkan rapat koordinasi gugus tugas reformasi agraria Provinsi Kepulauan Riau dengan tema strategi dan percepatan penyelenggaraan reforma agraria Provinsi Kepulauan Riau dalam era tatanan kehidupan baru yang langsung dipimpin oleh Bapak Gubernur. Webinar implementasi kebijakan sosial safety net serta kebijakan penyaluran bantuan sosial dalam penanganan COVID-19 oleh BPP Kementerian Dalam Negeri dipimpin langsung oleh Bapak Sekda Provinsi Kepulauan Riau. Rapat koordinasi rencana pengoperasian South-Sea Shipping di Kepulauan Riau dan sekitarnya. Rapat lanjutan pemaparan data dan rancangan kebijakan dampak ekonomi pasca COVID-19. 5. Reaksi cepat Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kepulauan Riau melakukan kegiatan penyemprotan cairan disinfektan di Pelabuhan Serbitan Pura dan Tanjung Pinang. Sementara tracing atau pelacakan atau deteksi kasus-kasus yang terpapar atau kontak erat dengan kasus positif di Pulau Batam hari ini terus berlanjut. Klaster baru mulai terlihat kembali. Klaster baru tersebut selain klaster-klaster yang lama sudah mulai mampu kita bendung, namun tumbuh klaster baru seperti klaster Pasar 3000. Klaster ini juga menyumbangkan belasan orang.
Sementara ada satu institusi, kantor kesehatan pelabuhan juga nampaknya akan sedang dipelajari adanya penambahan kasus-kasus tersebut. Karena pada saat ini pegawai kantor kesehatan pelabuhan sudah dinyatakan positif sebanyak 5 orang. Dan ini terus akan kita kembangkan, mudah-mudahan semakin baik kita melakukan pelacakan, maka semakin cepat kita akan dapat melakukan isolasi terhadap paparan-paparan yang mungkin terjadi terhadap kasus positif tersebut. Saudara-saudaraku tercinta, tatanan kehidupan baru atau yang lebih kita kenal dengan new normal sudah mulai kita praktekkan di kehidupan sehari-hari. Pemerintah Republik Indonesia melalui Badan Nasional Penanggulangan Bencana selaku Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanggulangan COVID-19 telah mengeluarkan slogan tentang 4 sehat, 5 sempurna new normal. Sebagai upaya mencegah COVID-19, definisi dari 4 sehat, 5 new normal adalah gunakan masker, jaga jarak, rajin cuci tangan dengan sabun, olahraga, tidur teratur dan cukup, serta tidak perlu panik. Satu pesan yang membuat sempurna yaitu makanan yang bernutrisi. 4 sehat, 5 sempurna sangat dibutuhkan di era COVID-19 dikarenakan tidak ada manusia atau negara yang bisa mengalahkan COVID-19. Yang ada adalah beradaptasi. Kita harus mampu melakukan penyesuaian terhadap aktivitas-aktivitas. Kita boleh melakukan aktivitas, namun selalu menggunakan masker, selalu menjaga jarak, dan selalu mencuci tangan pakai sabun atau hand sanitizer. Yang membedakan aktivitas normal dan new normal dapat saya ilustrasikan. Ketika kita pulang dari suatu kegiatan, pulang kantor, biasanya kita cipika-cipiki kepada istri, pada anak, dan langsung menggendong cucu. Dalam kehidupan new normal, ketika kita pulang kantor, tidak boleh melakukan atau menyentuh keluarga kita. Yang harus kita lakukan langsung ke kamar mandi, kemudian kita mandi bersih, keramas, setelah itu baru kita bisa bercengkrama dengan keluarga. Itulah kira-kira ilustrasi yang membedakan aktivitas normal dan aktivitas new normal. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara sekalian, marilah kita bersama-sama kita melakukan gerakan masyarakat untuk hidup berperilaku adaptif dan preventif untuk menghadapi pandemi COVID-19. Insya Allah kita akan mampu melewati masa-masa sulit ini sehingga kita mampu beradaptasi dan mampu melakukan aktivitas demi kehidupan yang masih panjang yang harus kita lalui bersama. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.